wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa. Saya peserta Letsar CPNS tahun 2022 dari BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, di mana saya dari angkatan 16, kelompok 2, dan NDH 19. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi ada beberapa masalah yang saya dapatkan di tempat kerja saya atau di puskesmas. Yang pertama adalah kurang optimalnya media informasi mengenai penyakit-penyakit terkini di puskesmas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan diare pada anak atau bayi. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pada saat berobat di puskesmas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan masih kurang disiplin. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah analisis lapisan masalah dengan metode APKL. Jadi metode APKL ini adalah A itu aktual. Aktual itu adalah isu yang tengah terjadi atau sedang hangat diperbincangkan oleh kalangan masyarakat atau isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. P-nya adalah problematika. Problematika itu adalah isu yang menyimpang yang perlu segera dicari permasalahannya. Ada K-nya khalayak. Khalayak itu adalah isu yang menyangkut banyak orang atau masyarakat luas yang bukan hanya untuk kepentingan atau keperluan pribadi atau individu. Lalu ada kelayakan itu L. Kelayakan itu adalah isu yang masuk akal, pantas, dan realistis, dan dapat dibahas sesuai dan hak wewenang dan tanggung jawab. Jadi, pada analisis lapisan masalah dengan metode APKL ini, untuk isu yang pertama itu, kurang optimalnya media informasi mengenai penyakit-penyakit terkini di puskesmas, itu masuk kategori prioritas yang ketiga. Lalu untuk isu yang kedua, kurang pengetahuan masyarakat tentang penanganan diare pada anak atau bayi, itu masuk ke prioritas yang pertama. Lalu isu yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pada saat berobat di puskesmas, itu prioritas kedua. Lalu isu yang keempat, penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan masih kurang disiplin, itu memasuki prioritas yang keempat gitu. Baik, setelah kita menggunakan metode APKL tadi, selanjutnya adalah matriks penilaian isu dengan teknik USG. USG itu adalah seberapa urgent dan seberapa seriusnya isu ini. Lalu isu yang pertama itu yang kurang optimalnya media informasi mengenai penyakit-penyakit terkini di puskesmas, itu totalnya 9. Lalu yang isu kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan diare pada anak atau bayi tadi, jumlahnya 12. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pada saat berobat di puskesmas, itu totalnya 10. Lalu penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan masih kurang disiplin, itu totalnya jumlahnya 8. Jadi yang paling tinggi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan diare pada anak atau bayi tersebut, sama dengan prioritas pertama di metode APKL. Lalu selanjutnya adalah analisis isu menggunakan fishbone, di mana kita menggunakan isu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan diare pada anak atau bayi. Dan dalam fishbone ini ada 5, ada manusia, lingkungan, metode, dana, dan sarana prasarana. Ada manusia adalah tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi tentang diare kepada masyarakat. Lalu untuk lingkungannya adalah masih banyak masyarakat yang percaya dengan pengobatan turun-temurun, lalu kurang pedulinya masyarakat terhadap kasus diare. Lalu dengan metodenya kurang penyuluhan di setiap desa dan kurang
kurangnya media informasi. Untuk dana untuk media informasi yang masih kurang, dan sarana prasarananya adalah media informasi seperti website, brosur, atau spanduk yang masih terbatas. Jadi inilah tujuannya. Lalu kita menggunakan analisis SWOT. Untuk analisis SWOT itu, yang S adalah strength, kekuatan. Jadi kita memiliki kekuatan dari isu yang kita miliki itu, kita memiliki kekuatan para kader yang aktif, bidan desa yang aktif, dan posyandu yang aktif. Lalu weakness-nya, kelemahan, yaitu kurangnya media informasi seperti leaflet dan spanduk, dan kurang optimalnya promosi kesehatan di dalam puskesmas maupun di luar puskesmas. Lalu O-nya adalah opportunities, itu peluang. Nah, peluangnya adalah kolaborasi pemerintah desa dan puskesmas dan penjuluhan kepada kader. Ada threat atau ancaman. Ancamannya adalah keterlambatan penanganan pada kasus diare pada anak dan meningkatnya kasus diare pada anak. Jadi, tabel alternatif penyelesaian isunya adalah isunya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan diare pada anak atau bayi, dan penyebabnya adalah promosi kesehatan yang kurang optimal, kurang media informasi seperti leaflet atau spanduk di dalam puskesmas maupun di luar puskesmas. Dan ini adalah alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hal yang dilakukan dan pihak terkait. Jadi alternatif penyelesaian yang pertama adalah mengoptimalkan kunjungan kesehatan baik di puskesmas ataupun di desa-desa dengan bekerja sama dengan aparat desa, para kader, dan bidan desa. Lalu tahapan setiap alternatifnya, yang pertama kita berbagi tugas dengan tim promosi kesehatan untuk pembagian jadwal penyuluhan baik di dalam gedung atau di dalam puskesmas maupun di desa. Dan untuk di desa, tentu saja kita akan berkoordinasi dengan kader dan bidan desa untuk jadwal penyuluhannya. Lalu hal yang diharapkan adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diare dan penanganannya pada anak atau bayi. Pihak terkait adalah pemerintah desa, kader, bidan desa, puskesmas, dan masyarakat. Lalu alternatif penyelesaian yang kedua adalah memaksimalkan media informasi seperti leaflet atau spanduk, yang tentu saja leaflet atau spanduk ini harus menarik perhatian, yang dimana pembacanya tidak bosan, dan mudah dimengerti, mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, padat, dan jelas pastinya, sehingga masyarakat tentunya sebagai sasaran kita itu tidak bosan dan tidak lupa dengan apa yang kita sampaikan. Dan tahapan setiap alternatifnya adalah meletakkan leaflet di ruang tunggu pasien, media informasi di puskesmas, yang kedua membagikan leaflet kepada masyarakat, dan ini bekerja sama dengan kader dan bidan desa. Yang ketiga, meletakkan spanduk di beberapa tempat yang memungkinkan masyarakat untuk membacanya. Dan hal yang diharapkan adalah untuk menjadikan orang tua yang sigap di saat anaknya terkena diare, sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat. Dan pihak terkaitnya adalah pemerintah desa, kader, bidan desa, puskesmas, dan masyarakat. Baik, cukup sampai di sini penjelasan saya tentang analisisnya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.